pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita pagi ini di Obrolan Pagi untuk edisi Selasa 5 Januari 2021. Obrolan pagi perdana di tahun yang baru ini dan topik yang bakal kita angkat pagi ini adalah mengenai Petunon tawarkan paket hemat, di mana Desa Adat Buleleng sejak 1 Januari ini mulai mengoperasikan Petunon atau akrabnya disebut dengan krematorium. Benarkah Petunon ini adalah paket hemat menuju Sunyaloke? Untuk itu di Studio Gempol 38 pagi ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada klien Desa Adat Buleleng Bapak Insinyur Nyoman Sutrisna MM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Penapi Pak kabarnya? Sehat dan damai selalu. Oke, sehat dan damai selalu. Di samping Pak Sutrisna sudah ada penasehat suka duka pengemong Pura Dalam Desa Adat Buleleng yang juga selaku jero mangku Pura Dalam Desa Adat Buleleng ya. Pak Made Darma Tanaya SH. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Jarut yang manggilnya nggih. Penapi gatra Pak, sehat? Astumkara sehat nggih. Sehat selalu iya. Oke, sebelum ke Pak Sutrisna mungkin Tias mau ke Pak Jarut dulu ya, selaku penasehat pengemong Pura Dalam dan juga jero mangku di Pura Dalam ini sendiri. Apa yang menginspirasi pembangunan dari Petunon ini atau krematorium mungkin pemirsa Radio Guntur lebih akrab kenalnya? Hati nurani. Yang pertama sekali hati nurani. Karena hampir 90%, kalau bisa dikatakan 100%, orang yang ngaben itu terutama, jadi dia membeli Banten ngaben, tapi tidak pernah tahu apa saja isi Banten ngaben, apa sudah benar tarif yang disuguhkan itu, gitu ya. Dan kelihatannya juga semakin hari semakin mahal. Seperti itu. Ya, itu yang pertama hati nurani, yang kedua yaitu melihat kondisi masyarakat yang seperti sekarang, masyarakat bawah tidak akan bisa mengikuti ngaben seperti yang ada sekarang ini. Oke, nah kenapa dibangunnya itu di Setra Desa Adat Buleleng sendiri? Karena sepatutnya kalau untuk Petunon, untuk kremasi dibuat di Setra untuk penanaman pembakaran mayat pengabuan maksudnya, sepatutnya di Setra. Iya, sepatutnya di Setra seperti itu. Sepertinya di Setra Desa Adat Buleleng yang pertama ya, untuk di Setranya sendiri. Pertama gitu ya. Kalau di sana kan bukan di Setra tempatnya. Kalau boleh tahu berapa nih Pak dana pembangunan yang dihabiskan untuk membuat Petunon ini? 1.207.000.000. Oke, 1,2 eman lah ya Pak ya. Total. Oke, kalau boleh tahu dari mana sumber dananya nih Pak? Dari pemerintah daerah tingkat 1 nggih. Oke, berarti diajukan ke pemerintah daerah. Diajukan ke 1 500 juta, sisanya dari beberapa pemerhati deh. Iya, benar nggak sih kalau Petunon ini merupakan paket hemat menuju Sunyaloke? Tadi kan di pengantar kita sebutkan seperti itu. Benar sekali nggih. Kenapa bisa dibilang paket hematnya, Karena Pak? kita mencari beberapa sastra, kemudian lontar-lontar yang ada, kemudian dari beberapa kita tanyakan ke sulingge-sulingge untuk mencarikan Banten yang paling sederhana. Oke. Tetapi tidak mengurangi daripada makna untuk menuju ke Sunyaloke. Jadi semuanya dibuat sangat-sangat sederhana. Oke. Kalau boleh tahu paket yang disediakan apa aja nih, Pak? Jadi pertama ada paket untuk mekingsa digeni namanya. Jadi itu keset megeni adalah ibaratnya sama dengan di pertiwi ditanam. Banten-bantennya apa sama, cuman supaya lebih pertama dari segi kesehatan mungkin dipakai, kedua praktis, jadi tidak usah dikala ngaben lagi kita harus membongkar mayat itu, dan ketiga kita tidak usah setelah kalau mertiwi kita kan satu hari pertama, kedua, ketiga kita harus datang membawakan punjung, membawakan makanan lah. Kemudian ada hari 1 bulan 7 harinya dan sebagainya. Jadi kalau di Mekisar Gedi tidak, jadi begitu sudah di Kingsanang, jadi dititip istilahnya di Perjapati, ya sudah, kinten hanya pada waktu hari-hari besar saja didatangi kinten dan dibawakan, bukan punjung lagi, tetapi cukup dengan sekedar canang sari. Oke, itu paket yang pertama. Paket yang lainnya, Pak? Ada ngaben alit namanya. Oke, ngaben alit. Jadi ngaben alit itu di mana prosesi untuk ngaben sudah mulai berjalan.
proses seperti membersih, kemudian ada ngaskare, narapane, dan Banten pengiriman. Nah, cuman di stop sampai di sana, sampai di sana, jadi tidak. Nanti kelak kalau mereka mempunyai dana atau ada saudara-saudaranya, kerabatnya yang meninggal, bisa ikut di sana dengan biaya yang lebih murah daripada kalau dia langsung. Oke, dan yang berikutnya selain ngaben alit? Nah, itu ngaben yang ngaben namanya ngaben tuh. Jadi ngaben yang tadi ngaben alit itu ditambah. Ditambah sampai dengan ngaskar nyekah, terus ngelinggihang. Langsung ngelinggihang. Berarti udah tuntas kalau udah ngabennya itu ya, paketnya udah bisa dibilang paket komplit kalau yang ngaben. Nah, ada paket plus lagi. Oh, paket plus apa? Jadi paket plus itu setelah ngelinggihang, biasanya mereka tuh ngaturang suci penerus bakti ke pura-pura Kayangan Tiga dan pura-pura lain. Pura-pura besar seperti di Besake, kemudian tempat kawitannya dia dan sebagainya itu. Nah, setelah itu ada upacara ngingkup lagi. Nah, ini kita yang terakhir plus namanya, jadi ngaben plus, jadi ini dengan ngingkup. Gitu. Oke, baik, itu tadi paket-paket yang ditawarkan ya di Petunon di Setra Desa Adat Buleleng. Nah, siapa saja yang bisa dilayani di Petunon ini, Pak? Kebetulan aweg-aweg desa mengizinkan ada keramu wed, jadi keramu Buleleng sendiri dan keramu Tamiu. Jadi yang keramu Tamiu ini mengizinkan kami untuk ngaben dari semua kalangan. Tidak hanya dari orang Hindu sendiri, kemarin ada dari agama lain juga ada. Bahkan mungkin kalau ada bule, tapi ingin diperabukan di Bali, di Singaraja, di tempat kami, bisa. Boleh. Berarti universal gitu ya, universal, siapa saja boleh. Berarti nggak harus orang dari warga desa adat Bulelengnya aja gitu ya, dibuka untuk umum ini. Nah, apakah Banten yang digunakan semuanya ini merupakan Banten baru? Maksudnya bukan hanya diisi dupa baru, sedangkan Bantennya yang digunakan yang sudah dipakai sebelumnya nih. Mungkin banyak nih yang takut seperti itu ya, Pak ya. Tidak, kami Banten baru. Kami punya prinsip kita berhubungan dengan orang mati. Benar. Kita berhubungan dengan orang meninggal. Kita ingin mensunyikan orang-orang yang sudah meninggal dengan baik. Nah, Bantennya pasti baru. Dan ketika satu sesi sudah selesai, Bantennya diambil, diganti dengan Banten baru. Itu kami protokol yang sudah harus ketat sekali kita jalankan. Jangan sampai Banten yang sudah kepakai, kita pakai lagi. Tidak. Tidak berani kita berurusan dengan orang meninggal. Nanti kan orang meninggal itu bisa melihat apa yang mesti sedikit banyak, terus ada rasa gembira, ada rasa senang dari sana. Dan juga ikut mendoakan yang sudah menjalankan prosesnya dia. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memakai Banten bekas, memakai sengaja dikurangi, kita yang kena nanti gitu ya, hukumannya Pak, ya? pasti ada. Nggak ada berarti yang seperti itu. Nah, apakah orang yang ingin menggunakan Petunon ini emang harus beli Bantennya langsung, include sama Bantennya, atau boleh mungkin dia bawa Banten dari rumahnya sendiri gitu, Pak? Atau dia beli sendiri, entah dia bawa boleh. Boleh dia bawa Banten sendiri, pakai Petunon kita. Nah fasilitas apa saja yang disiapkan oleh Pengomong Pura Dalem selain Banten mungkin? Kita di sana ada di Petunonnya, di Petunonnya ada genap sandekan, dia namanya keluarga-keluarga yang ikut prosesi bisa duduk dengan nyaman, ada kantinnya, ada balai pegongan, kemudian balai Banten. Dan pokoknya udah lengkap lah ya, sempat baca beberapa kali. Sepanjang yang diperlukan untuk itu lengkap. Nah apa namanya tempat pembakarannya ada berapa kalau boleh tahu? Ada 4 unit, Ada 4 unit. Ada 4 unit. Kalaupun nanti misalnya ada 4 unit, kita bisa lakukan sekaligus pada jam yang sama. Ditambah dengan 4 lagi dari Petunon yang lama. Jadi kalau satu hari ada 8 permintaan untuk diperabukan,
bisa kita satu kaligus pada jam yang sama, tidak usah menunggu giliran. Seperti itu. Oke. Nah, apakah penggunaan petunon ini juga bisa memilih sulinggih yang akan mumput? Misalnya kalau dari klan Pase minta agar upacaranya dipuput oleh empu dan lain sebagainya. Bisa. Kami ada sampai kemarin ada 13 sulinggih sudah terdaftar di tempat kami. Bahkan ada 2 ide peranda yang katanya siap untuk itu. Segera kami jajaki. Oke, berarti masyarakat sendiri yang ingin menggunakan ini bisa memilih berarti bisa ya? memilih. Oke, menggunakan sulinggih siapa. Oke, terima kasih Pak Jarwo. Nanti bakal kita lanjutkan. Tias mau ke Pak Sutrisna dulu selaku Kelian Desa Adat Buleleng. Nah, kalau boleh tahu apakah penempatan petunon ini diatur dalam awik-awik Desa Adat Buleleng, Pak? Terima kasih, Om Swastiastu. Pertama-tama, tatanan di desa adat ini tentu saja kami memiliki awik-awik yang kita kenal dengan awik-awik Desa Adat Buleleng yang sudah disahkan oleh pemerintah daerah nomor 1 tahun 2013. Di dalam awik-awik Desa Adat Buleleng pada bab 3 itu pasal 71 sampai dengan 75 itu mengenai Pitriyatni. Tadi saya dengar apakah siapa saja yang boleh melakukan hal tersebut. Di dalam awik-awik Desa Adat Buleleng itu ada yang namanya krama tegak. Krama tegak itu adalah krama yang spesial, itu ada tridatu namanya. Ya. Kemudian ada krama wad. Ya. Kemudian ada krama wad penanjung batu. Ada krama wad tamyu dan ada tamyu. Ini pun sudah sesuai dengan yang namanya Perda nomor 4 tahun 2019. Nah, tentang desa adat. Nah, di dalam awik-awik desa adat ini pasal 73 menyatakan bahwa ada 5 ayat di sana. Ayat yang kedua itu bahwa setiap orang yang melakukan penguburan, mungkin sandi geni ataupun ngaben itu diperuntukkan ke krama desa adat atau krama lainnya. Nah, krama lainnya inilah yang dikatakan Juru Mangku tadi ya, merupakan suatu universal, siapa saja boleh. Nah, kami sudah membuktikan dari tahun 2008 ya, kami sebagai Kelian Desa yang mana di dalam orang-orang atau krama yang melakukan pengabenan di setra Desa Adat Buleleng ini ada dari katakanlah luar Desa Adat Buleleng dan ada dari luar Kabupaten Buleleng. Bahkan ada dari luar Pulau Bali. Apakah itu Pulau Jawa ataupun luar negeri itu sudah dibuktikan secara terus-menerus. Nah, dengan adanya petunon yang inisiasinya Juru Mangku dalam ini, kami sangat berterima kasih sekali karena memiliki satu visi dengan desa adat yang mana bagaimana di dalam awik-awik ini supaya krama dipermudah. Kemudian apalagi sekarang ada paket hemat. Nah, dengan paket hemat yang disampaikan tadi oleh Juru Mangku ini dalam awik-awik sudah didukung. Nah, bahkan di dalam awik-awik kita selalu apa yang dikatakan menggunakan lontar. Nah, lontar yang sudah digunakan oleh kita yang namanya pertama Yase Parketi yang kita selalu gunakan dan beliau menggunakan lontar Siwa Suci Mandala. Nah, oleh karena lontar-lontar ini sudah ada dasar hukumnya yang jelas, apa yang dikatakan Juru Mangku tadi, kita berhubungan dengan orang yang namanya yang telah meninggal. Bagaimana melayani, ya, bukan melayani ataupun istilahnya di dalam sekali ini adalah kita di sini, bahkan orang yang tidak kelihatan pun kita harus layani dengan baik, dengan apa yang dikatakan tadi adalah ketulusan dan keikhlasan, yang mana di dalam awik-awik Desa Adat Buleleng kita mengenal konsep yang namanya Trihita Karana dan juga Trikaya Parisuda. Dengan konsep Trikaya Parisuda inilah apa yang dikatakan Juru Mangku hampir identik dengan kita di desa adat. Bahkan di desa adat mempunyai konsep yang namanya 5331.
apakah itu 5 dikatakan Pancasarada, ya. Yang ketiga bawahnya adalah Trihita Karana, yang 3 bawahnya adalah Trikaya Parisuda, yang satunya ini Tatwamasi. Mari kita ya mencakup keseluruhan, siapapun yang menggunakan setra ini diperbolehkan, asalkan ada yang namanya Awik-Awik Desa Adat Buleleng nomor 1 tahun 2013 pasal 75, ada larangan. Nah, larangan ini di dalam pasal 75 yaitu yang pertama, kalau istilahnya ada purnama tilem, semut sedulur, kali gotongan yang berturut-turut. Kemudian ada yang namanya piodalan-piodalan di Kayangan 3 di Desa Adat Buleleng. Kemudian ada hari-hari besar. Nah, poin ayat 75 ayat 2 ini berkaitan dengan sekarang pandemi. Nah, di dalam pandemi ini ada ayat 2-nya, apabila ada gereng agung, itu pasal 75 ayat 1, larangan itu tidak berlaku. Nah, oleh karena itulah awik-awik kita yang sudah komplit sekali, yaitu pada bab 3 pasal 71 sampai 75 ini sudah diatur di dalam fitriyatnya. Apa yang disampaikan oleh kita di dalam awik-awik ini perlu saya sampaikan dan sosialisasi sekarang, bahwa kita di desa adat ini memiliki 3 kuburan. Jangan sampai tadi bertanya dengan jangan sampai membuat petunon di luar setra. Nah, ini. Nah, setra yang pertama yang ada di Kayu Buntil. Nah, Kayu Buntil ini dalam waktu dekat juga kami akan coba rancang, ada kerjasama dengan salah satu sulingge ya, supaya nanti pengemong pura segara yang melakukan aktivitas di petunon ataupun setra yang ada di Kayu Buntil yang menggunakan adalah 5 banjar adat. Pertama, banjar adat Kampung Baru, kemudian Banjar Bali, kemudian Banjar Jawa, kemudian Kampung Anyar dan Kaliuntu. Nah, ini istilahnya yang menggunakan daripada setra Kayu Buntil. Kemudian ada yang kedua ada setra di Banjar Tegal. Nah, Banjar Tegal yang menggunakan adalah Banjar Tegal itu sendiri. Ya. Kemudian ada setra yang ada di Jalan Gajah Mada, di Wewidangan Banjar Adat Penataran. Nah, di situ diperuntukkan kepada seluruh krama yang ada di 14 wewidangan Desa Adat Buleleng. Karena Desa Adat Buleleng memiliki 14 banjar adat, ya, itu boleh di sana. Nah, oleh karena itu sekarang dengan keberadaan dari setra Buleleng ini yang luasnya lebih kurang 1,92 hektar dan dipergunakan oleh petunon, yang petunonnya itu sendiri adalah 620 meter persegi dan ada parkirnya 620 meter persegi juga. Ini suatu hal yang saya kira sudah presentatif. Nah, apa yang dikatakan Juru Mangku tadi, fasilitas-fasilitas yang ada di petunon ini cukup lengkap. Bahkan yang dipikirkan oleh beliau bukannya istilahnya tempat pesandekan, melainkan juga yang namanya WC saja. WC yang dikatakan WC umum dan WC sulinggi juga ada. Gudang dibedakan itu. Bahkan pewedaannya ada 4, ini sudah ada tempatnya tersendiri. Bahkan sudah akan dirancang ya, yaitu yang namanya parkir sepeda motor dan parkir mobil. Nah, ini juga luasnya 620 meter persegi. Nah, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Matias tadi, bahwa awik-awik Desa Adat Buleleng sudah mengatur keseluruhannya. Sudah diatur gitu ya, sudah ada landasan hukumnya yang bisa dibilang seperti itu. Lalu sebelum pembangunan petunon ini, apakah ada juga dilakukan paruman mungkin bersama masyarakat di Desa Adat Buleleng sendiri, Pak? Oh, betul sekali. Kami di Desa Adat Buleleng ini mengadakan paruman setiap bulan, yaitu pada bulan minggu pertama di hari Jumat. Itu selalu kita paruman. Nah, di dalam paruman sudah 3 tahun yang lalu kita mempunyai program yang namanya program jangka pendek, ada jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, program jangka menengah ini sudah terwujud dengan petunon yang apa yang diinisiasi oleh Juru Mangku, dananya dari
BKK provinsi dan beliau sendiri ya, karena malu beliau menyampaikan bahwa beliau sebetulnya memokokin gitu. Provinsi Bali hanya 500, sisanya beliau begitu. Nah, oleh karena itu kami harus mengkawal apa yang ada pada petunon yang ada di Setre ini. Mari kita coba perbaiki step by step. Apakah itu jalannya, apakah itu nanti tamannya, apakah itu istilahnya fasilitas-fasilitas yang menunjang. Sekarang ini sudah masuk listrik juga. Listrik di sana dibantu oleh pemerintah, sudah terang. Bahkan sekarang di Petunon pun beliau sudah memasukkan listrik juga. Ya, saya kira Setre yang ada di Buleleng ini kita lakukan semua berdasarkan hasil paruman. Di mana dalam paruman ini kami mempunyai suatu semboyan. Apapun yang kita lakukan di desa adat ini harus dilakukan dengan paruman terlebih dahulu. Besok tanggal 8 kita akan paruman perdana di tahun 2021. Di mana kemarin jatuh temponya tanggal 1 hari libur ya, kita mundurkan di minggu kedua jadinya. Nah, di minggu kedua ini banyak tatanan-tatanan yang kita harus lakukan ya melalui paruman. Di antaranya adalah petunon. Yang kedua, nanti ada proses penyepian dekat ini ya, biasanya pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan kepada tugas Desa Adat Buleleng ya, kita rancang sekarang bentuk panitia. Nah, inilah apa yang dikatakan Mbak Tias tadi, bahwa kita di desa adat selalu paruman. Oke, selalu paruman. Dan respon masyarakat berarti sangat baik ya Pak ya, atas pembangunan petunon ini ya? Tentu saja kalau kami melihat krame kami ya, yang sering ke rumah maupun paruman, maupun kami baca di medsos itu sangat mendukung. Dan bagaimana tatanan-tatanan yang ada di dalam awig-awig maupun lontar ya, ini kita jalankan. Dan kami di desa adat ini sangat transparan dan membuka akses untuk yang namanya usulan-usulan. Bahkan beliau ya sekarang ini di Petunon akan membuat kotak saran. Kotak saran ini oleh Juru Mangku Dalem ya Pak, dia menggali masukan-masukan yang memang betul-betul presentatif dan dikehendaki orang banyak. Itulah yang kita lakukan. Karena kita mencari kedamaian. Oke, bisa dibilang sebagai dasar evaluasi juga gitu ya. Iya, biar tahu. Nah, ada harapan nih dari Bupati Buleleng, Bupati kita, agar Petunon ini dikelola dengan baik untuk meringankan beban warga. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh desa adat sendiri? Pertama, memang ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi, kita paruman, bahkan kami juga sebelum mau melakukan suatu, katakanlah, melaspas Petunon ini, kami juga menghadap Bapak Bupati, di mana Bapak Bupati mengharapkan sekali bagaimana tatanan Petunon yang sudah lengkap ini dilakukan secara profesional dan tidak melanggar daripada tatanan-tatanan lontar yang ada maupun awig yang ada. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan setelah menghadap Bapak Bupati, kemudian nanti paruman desa, kami akan membuat suatu langkah-langkah. Kemarin berdasarkan atas perdana tanggal 2 Januari tahun 2001, Petunon ini sudah katakanlah ada yang menggunakan sebanyak 2 orang ya. Kemudian di Petunon lama juga ada yang menggunakan. Nah, ini kita akan adakan evaluasi. Di mana di dalam evaluasi ini apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini kita lakukan langkah-langkah, yaitu perbaikan organisasi. Nah, di dalam organisasi ini perlu mendapatkan perhatian secara profesional. Yang kedua, langkah-langkahnya kita mencoba menata daripada kawasan Setre ini dari jalan. Dari jalan sampai dengan ke Petunon maupun ke tempat-tempat yang ada yang di Setre itu. Karena kami sampaikan
bahwa di Setre ini ada yang namanya Pura Prajepati. Yeah. Kemudian ada Karang Suci. Nah, ada Petunon lama yang tadi sudah sampaikan ada 4 tempat pembakaran. Kemudian ada Petunon yang baru. Nah, dengan langkah ini bagaimana menata tamannya supaya taman-taman yang ada di sekitar wewidangan desa adat ini, ya, dia yang di Setre ini perlu digarap dengan baik. Oleh karena itu, langkah yang kedua tadi kita membagi Setre ini berdasarkan atas wilayah wewidangan, yaitu 14 wewidangan. Ada wewidangan Banjar Adat Peguyangan, ada wewidangan Lor Peken, kemudian ada Penataran, kemudian Banjar Jawa, Kaliuntu, kemudian Kampung Anyar, Kampung Baru, Banjar Tegal, Liligundi, Banjar Paketan, itu ada semua di sana. Nah, langkah ini kita master plan-nya, ya, wewidangan Lor Peken supaya diemong oleh Krama Lor Peken. Begitu juga Penataran. Nah, langkah-langkah ini kita akan coba terus dekati, yaitu klien Banjar adatnya, supaya wewidangan-wewidangan ini perlu ada perhatian dan pemeliharaan. Benar. Nah, ini langkahnya. Kemudian langkah selanjutnya, kami mencoba untuk istilahnya menata jalan. Menata jalan sesuai dengan konsep master plan kita, itu Petunon baru ini akan masuk, kemudian keluarnya bukan tempat masuknya lagi, melainkan keluarnya adalah di tempat yang lain. Nah, melingkar begitu nanti. Ada jalan keluarnya. Jalan ya, keluarnya. Ini sudah ada marganya, tempat jalannya yang kita sudah siapkan. Tinggal nanti rencana Pak Bupati meminjamkan bulldosernya, ya, bahkan 2 lagi mau dipinjamkan, 1 di tempat tanah yang mau diambil untuk menguruk, ya. Kemudian 1 lagi ditempatkan di Setre Adat Buleleng. Kemudian kita akan buat jalan. Bahkan master plan kita bahwa setiap wewidangan itu kami sudah sender, yaitu berbentuk terasering. Senderannya sudah jadi, tinggal nanti apabila ada tanah kita uruk, ya, sesuai dengan senderan-senderan yang sudah kita buat, sehingga nanti master plan-nya betul-betul sudah jadi, yaitu berbentuk terasering. Nah, kemudian langkah selanjutnya tentu saja kami mencoba juga bagaimana Setre ini harus nyaman, indah, bersih, dan sebagai objek wisata. Nah, dulu ada cerita bahwa penggelingsir-penggelingsir kita menyatakan di dalam Paruman ada pohon kepuh. Di dalam pohon kepuh ini di atas itu ada rumah sebagai pemantau ataupun pengawas, yaitu kapal-kapal musuh ataupun kapal-kapal yang dulu melakukan menjajah kita, ya. Itu kelihatan dari atas pohon kepuh itu. Di situ sudah dibuatkan rumah. Nah, rencana kami di tahun 2021 ini, ya, ini kita sudah anggarkan untuk membuat rumah pohon yang mengembalikan, ya, apa yang menjadi keinginan kita melestarikan tetua-tetua kita, ya, yang mendirikan rumah sebagai pengawas, pemantau. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan mohon doa restunya, rumah daripada rumah pohon ini bisa kita sebagai objek pariwisata. Iya, oke. Banyak sekali ya langkah-langkah tadi yang sudah dijelaskan untuk bagaimana caranya mengembangkan Petunon ini sendiri dan juga Setre Desa Adat Buleleng sendiri. Menarik sekali. Nanti bakal kita lanjutkan lagi ya Pak Sutrisno dan Jero Mangku, dan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin tanya-tanya seputar topik yang kita bahas kali ini bisa langsung bergabung di 23455. Tapi nanti setelah beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.